Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya, Ali. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang pengertian dan ciri teks deskripsi. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak penjelasan berikut ini. Pengertian teks deskripsi. Secara etimologis, kata deskripsi berasal dari bahasa Latin, yaitu describere, yang artinya menggambarkan atau memberikan suatu hal, sehingga pengertian deskripsi adalah suatu bentuk karangan yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan merasakan apa yang digambarkan penulis. Jadi artinya apa? Bahwa ketika seseorang menulis deskripsi, mestinya harus sejelas-jelasnya, sekonkret-konkretnya, sehingga nanti pada saat orang membaca dia lebih mendalami dan memahami. Nah, selanjutnya kita masuk ke ciri teks deskripsi, yaitu yang pertama ciri tujuan. Teks deskripsi bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan secara rinci suatu objek, suasana, perasaan, sehingga pembaca seolah-olah akan melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan. Kita simak ilustrasi berikut ini. Nah, dari ilustrasi tersebut kelihatan seorang yang sedang membaca teks deskripsi. Dia begitu menikmati, seakan-akan melihat, mendengar, bahkan mengalami sendiri objek dari teks deskripsi tersebut. Artinya benar-benar dia menghayati apa yang dibacanya. Mungkin dia seakan melihat, ataukah mungkin malah dia sendiri yang mengalami teks deskripsi yang dibacanya. Nah, teks seperti ini ya yang mestinya apa yang mesti kita tampilkan pada saat menulis teks deskripsi. Nah, kita masuk ke ciri yang kedua, yaitu ciri objek. Objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus, yaitu objek tertentu yang memungkinkan berbeda dengan objek lain. Objek yang dideskripsikan bersifat mendapat personal. Ciri ini tergambar pada judul berisi objek pada konteks tertentu, misalnya deskripsi tentang si Bagas kucingku dan ibu inspirasiku. Berikut contoh deskripsinya.
Nah, dari contoh teks deskripsi Ibu Inspirasiku, kelihatan bahwa penulis menggunakan pendapat personalnya atau pribadinya dalam menggambarkan sosok seorang ibu. Misalnya pada tulisan ibu adalah wanita yang sangat baik. Nah, di sini kata sangat baik itu sangat relatif, tergantung dari siapa yang menuliskan. Kalau misalnya penulis bisa saja mengatakan baik, belum tentu mungkin si pembaca. Nah, ini disinilah letak personalnya. Nah, ciri yang berikutnya adalah ciri isi. Isi teks deskripsi diperinci menjadi bagian-bagian dari objek. Terus yang kedua, isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret, nyata, sebuah objek, misalnya tentang keindahan pantai. Apanya yang spesifik indah di pantai itu? Dan sosok seorang ibu yang baik. Baiknya seperti apa? Nah, isi teks deskripsi bersifat personal, sehingga menggunakan kata-kata yang emosi kuat. Contoh kata misalnya menggempur, kemolekan pantai, ibuku yang tangguh. Nah, dari ketiga ciri ini mesti kita harus memahami bahwa ketika kita menuliskan deskripsi harus jelas bagian-bagiannya. Misalnya tentang pantai, di pantai itu apa saja bagian-bagiannya. Misalnya pinggir pantai apa di situ, sebelah utaranya apa. Nah, begitu juga dengan keindahannya harus diperjelas, di pantai itu apanya yang indah. Terus misalnya kita membuat deskripsi tentang ibu, misalnya kira-kira yang dikategorikan baik dari ibu itu apa misalnya spesifiknya. Terus kata emosi yang kuat di sini maksudnya bukan dalam artian bahwa katanya itu keras, bukan, tapi dia menggunakan bahasa dari hati. Bahkan bahasa-bahasa yang digunakan itu kadang menggunakan bahasa kiasan, bahasa yang multi makna. Nah, biasanya dia menggunakan majas atau gaya bahasa. Saya kira cukup jelas uraian atau pemaparan dari Bapak, mudah-mudahan bisa dimengerti dan dapat dipahami. Saatnya untuk mengerjakan latihan. Perhatikan dan bacalah teks deskripsi berikut ini dan kerjakan soal nomor 1 sampai nomor 3. Nah, inilah soal latihan yang akan kalian kerjakan. Yang pertama itu adalah tuliskanlah kutipan singkat ciri tujuan teks deskripsi pantai Teluk Lombok yang indah. Maksudnya di sini kalian disuruh menuliskan kalimat yang ada pada teks deskripsi tersebut yang disitu menunjukkan ada ciri tujuan. Terus yang kedua, tuliskanlah kutipan singkat ciri objek deskripsi Teluk Lombok yang indah. Nah, sama yang pertama tadi, tapi di sini bedanya adalah yang kalian tuliskan adalah ciri objeknya. Nah, ketika kalian menemukan kalimat yang di situ menggambarkan tentang ciri objek, silakan dituliskan. Terus yang ketiga adalah tuliskanlah kutipan singkat ciri isi. Nah, ciri isi di sini maksudnya adalah kalimat pada teks deskripsi di atas yang di dalamnya ada ciri isi itu yang kalian tuliskan. Nah, saya kira cukup jelas pertanyaannya. Selamat mengerjakan. Cukup sekian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dan Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat